Ya, tiba-tiba saja mantan kader Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan pendiri dari Partai Keadilan, Yusuf Supendi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan korupsi di tubuh PKS. Menurut Supendi, ada beberapa petinggi PKS yang terkait dugaan penggelapan dana kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 senilai 10 miliar rupiah. Seperti apa persisnya dugaan penyelewengan dana kampanye itu? Siapa saja yang diduga terlibat? Segera kita tanyakan kepada Yusuf Supendi. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, Anda 2 jam tadi berada di KPK. Apa saja yang Anda sodorkan kepada KPK dengan bukti-bukti itu? Kasus apa saja Pak sebenarnya Pak yang dilaporkan? Terima kasih. Kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, tindakan kita harus merujuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 11 Penyelenggara Negara. Oleh karena itu, Saudara Anies Mata ini yang pernah menjadi salah seorang mahasiswa saya tahun 86, saya laporkan ke KPK karena dia penyelenggara negara. Baik ketika kasus itu tahun 2007 karena dia adalah anggota 2004, 2009, dan yang keduanya. Dan dengan dasar ini saya punya hak untuk melakukan ke KPK. Berikut juga dengan bukti-bukti. Begini, kalau dibicarakan alat bukti ketika pengadilan, jadi yang saya sampaikan ke KPK itu adalah bukti permulaan. Saya memiliki bukti permulaan untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini merupakan Allah yang mengatur. Ketika saya ke BK, saya memiliki saksi 3 orang. Besoknya memiliki saksi 7 orang. Malamnya memiliki saksi 11 orang. Kemudian tadi pagi tambah 1, oleh itu saya bilang saksi ada selusin ataupun 12 orang. Pak, ini laporannya terkait apa tuduhan penggelapan uangnya itu sebenarnya? Begini, memang betul. Yang dikatakan Anies itu Adang Darajatun menyerahkan 76 miliar. Dan saya pernah membaca proposal itu. Namun saya tidak sembarangan bicara. Karena yang informasi yang saya dapat, karena Dewan Syariah wilayah DKI melakukan pemeriksaan. Dan saya yang dapat informasi itu 40 miliar. Jadi saya tidak mau berbicara di luar keyakinan saya. Nah, bukti bahwa ada berani menyatakan ada penggelapan dana 10 miliar kalau tidak salah. Ya. Itu apa Pak buktinya? Supaya kemudian ini juga tidak dianggap fitnah begitu. Betul. Jadi begini, oleh karena itu saya tidak pernah mengatakan korupsi, penggelapan. Jadi yang melandasi kenapa saya mengatakan penggelapan, boleh ditanya saksi hidupnya, yaitu Dr. Sutopo, dosen di UI. Sengaja saya ketemu dengan beliau berdasarkan informasi dari para penyidik itu barangkali kan, pemeriksa itu bahwa 40 miliar dari Adang Darajatun, kemudian diambil sama Anies Mata 10 miliar, kemudian beberapa informasi akhirnya dilakukan penyelidikan lah gitu kan Pak. Anda bilang tadi diambil 10 miliar. Diambil itu maksudnya apa pengertian? Iya, diambil 10 miliar itu, kemudian diperiksa. Setelah diperiksa oleh yang berkewajiban di Dewan Syariah wilayah itu, akhirnya melalui Dr. Surahman dan atas arahan petunjuk dari Ketua Majelis Syuro ataupun Ketua Dewan Pimpinan Tinggi Partai Hilmi Aminuddin, mungkin bahasa hukumnya dekat-dekat ke SP3. Akhirnya terjadilah penyetopan itu. Setelah diperiksa, diselidiki, akhirnya uang itu dikatakan disimpan. Namun berdasarkan penjelasan Sutopo di rumah saya, bagaimana kasus ini, walaupun itu uang juga dikembalikan dengan pernyataan Ketua Dewan Syariah Dr. Surahman, itu disimpan sebagai logistik, namun kata
Dr. Sutopo itu dikatakan itu dalam hukum namanya penggelapan. Pak, saya mau perjelas. Berarti ini yang Anda tadi katakan ada nama-nama itu, ini proses pemeriksaan audit dari mekanisme intern partai ya Pak? Iya. Ya, dan tadi yang kami simak adalah katanya ada seorang ini, katanya orang ini. Jadi ini berdasarkan ucapan atau lisan begitu Pak ya, informasi yang disampaikan secara lisan. Jadi di luar dugaan, saya ditelepon yang dari 12 orang itu yang melakukan investigasi itu. Kasusnya begini, dia juga siap menjadi saksi dan juga siap pasang badan apabila terjadi tindakan kekerasan-kekerasan. Kalau tadi menyimak pernyataan dari Anies Mata, ia mengatakan kasus ini sebenarnya bukan barang baru, sudah beberapa tahun yang lalu sudah beredar di kalangan kader PKS, tetapi mengapa baru sekarang Pak Yusuf melaporkan ke KPK? Jadi kalau di dalam ilmu hadis dikatakan asbabul wurud, ada background latar belakangnya kenapa. Oleh itu sebenarnya saya salah seorang pendiri partai punya kewajiban untuk memperbaiki masa depan partai itu sendiri. Oleh karena itu mulai 29 Juni tahun 2004 saya mengkritik keras kepada tindakan Saudara Hilmi Aminuddin yang saya anggap telah melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Itu asal mulanya. Pak Yusuf, tapi kemudian tadi Anda kan menegaskan ini negara hukum. Kalau yang saya pahami seperti tadi Grace tanya, ketika keterangan itu berdasarkan orang lain, itu kan biasanya keterangan yang penuh distorsi. Ketika berdasarkan daya ingat orang lain atau keterangan orang lain. Nah, Anda harus punya bukti otentik begitu Pak, supaya ini membuktikan ini benar, tidak fitnah. Sehingga kemudian orang tidak mengatakan, jangan-jangan Anda sakit hati karena dikeluarkan dari partai. Jadi begini, negara hukum di antara bagian hukum kan dua. Ketika awal namanya bukti permulaan, ketika di pengadilan alat bukti. Kemudian yang kedua adalah adanya saksi. Dan saksi itu kan ada 12 dan siap untuk menyatakan kesaksiannya itu. Oke, pertanyaan orang selanjutnya, apa sih maksud Anda membongkar isu tidak sedap ini atau praktek-praktek yang diduga melibatkan para petinggi PKS ini? Justru kalau dibilang sama Mahfud Siddiq itu sakit hati karena dipecat, ini juga perlu diluruskan. Jadi saya mendapatkan informasi pemecatan, bukan mendapatkan SK, informasi pemecatan. Karena saya tidak diserahkan SK pemecatan itu. Saya terima pada hari Selasa, tanggal 28 November, jam 20.20. Sementara saya mengadukan ke BK itu 2 Agustus tahun 2010. Jadi nggak relevan itu. Walaupun belakangan ini saya dapatkan informasi bahwa SK pemecatan itu nomor 115 Kep DPP garis miring 100 itu 29 Oktober. Baik. Pak Yusuf, di sini memang ada pendapat yang berseberangan. Artinya ketika permasalahan ini muncul, ada juga pendapat yang berbeda dari para petinggi PKS yang Anda tunjuk terlibat dalam berbagai kasus. Dan sebenarnya kami sudah berusaha untuk menghadirkan mereka dalam dialog ini, tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir dan kami tidak bisa menghadapkannya bersama dengan Pak Yusuf Supeni dalam forum ini. Tetapi kita akan mencoba dalam forum lainnya. Terima kasih Pak Yusuf untuk informasi yang telah Anda sampaikan dalam kabar petang hari ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar pilihan yang telah kami pilih untuk menjadi sejumlah kabar utama di petang hari ini. Kami akan kembali dengan informasi yang sesaat lagi.